Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solusi Matematika. Pada video yang lalu kita membahas tentang uji hipotesis ya, dengan pengujian dua arah. Pada video kali ini kita membahas uji hipotesis yang satu arah. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut. Langsung saja kita menuju ke soal, yaitu sebuah pabrik mesin fotokopi mempromosikan mesin fotokopinya dapat mengopi minimal 70 kertas per menit. Seorang pembeli ingin membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Dia menguji mesin fotokopi tersebut sebanyak 10 kali dan memperoleh data hasil fotokopi dalam semenit sebagai berikut: 61, 70, 59, 67, 61, 63, 67, 67, 60, dan 66. Dengan signifikansi 1%, apakah hasil pengujian tersebut mendukung pernyataan pabrik mesin fotokopi? Untuk menjawab persoalan seperti ini, ya, kita ketahui semua data yang ada di soal. Ya. Dari soal diketahui bahwa yang pertama di sini mesin fotokopi itu mempromosikan mesin fotokopinya dapat mengopi minimal 70 kertas per menit. Nah, di sini ada angka 70 ini sebagai mu nolnya. Berarti mu nolnya 70. Kemudian seorang pembeli ini menguji mesin fotokopinya sebanyak 10 kali, berarti 10 ini sebagai N nya sama dengan 10. Kemudian dari data itu ya, diperoleh datanya adalah 61, 70 dan sebagainya. Nah, ini karena untuk mencari Z hitungnya itu membutuhkan ada rata-rata, kemudian ada mu nol, kemudian ada simpangan baku, dan ada banyaknya data. Nah, dari soal ini baru diketahui datanya sebagai berikut, yaitu 61, 70 sampai 66. Nah, maka kita harus mencari rata-ratanya. Ya, yaitu berarti mencari rata-rata atau X bar itu sama dengan ya, menambahkan semua data, yaitu 61 ditambah 70 ditambah 59 ditambah berapa itu 67 tambah 61 ditambah 63 tambah 67 tambah 67 ditambah 60 ditambah 66. Nah, ini jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Banyak data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, penjumlahan ini ya, kalau dihitung hasilnya adalah 641. Ini per 10. Maka hasilnya adalah 64,1. Kemudian di sini mu nolnya sudah ada 70, dan kemudian ada S. Ya, S itu simpangan baku. Nah, berarti untuk mencari S-nya, rumusnya adalah akar dari sigma XI min X bar, ya, nanti dikuadratkan dibagi dengan N atau banyak data. Nah, XI adalah data-data yang ada pada soal. Ya, berarti kalau dihitung ya, di sini sigma berarti penjumlahan masing-masing. Berarti di sini ada data pertama adalah 61, nanti dikurangi dengan rata-ratanya adalah tadi yang sudah dihitung adalah 64,1.
kuadrat. Nanti ditambah dengan data kedua 70 dikurangi dengan 64,1 nanti dikuadratkan. Ditambah seterusnya sampai yang terakhir adalah 66 dikurangi 64,1 dikuadratkan. Dibagi dengan N-nya sejumlah 10. Nah, dari hasil ini ya, kalau dihitung ini menghasilkan angka yang pertama adalah 9,61 ditambah dengan ini nanti hasilnya adalah 34,81 ditambah dengan 26,01 ditambah dengan 8,41 ditambah dengan 9,61 ditambah dengan 1,21 ditambah dengan 8,41 ditambah dengan 8,41 ditambah dengan 16,81 ditambah dengan 3,61. Kalau secara lengkap seperti ini. Nanti per semuanya per 10. Nah, kalau ini saya lanjutkan ke sini ya, maka S-nya itu sama dengan ya, jumlah dari 9,61 ditambah 34,81 sampai 3,61 itu hasilnya adalah 126,92 ya, nanti per 10 sehingga hasilnya adalah akar dari 126. Berarti ini jadinya adalah 12,692. Akar dari 12,692 kalau dihitung dengan kalkulator hasilnya adalah 3,5626. Nah, di sini sudah ketemu S-nya. Kemudian yang diketahui lagi ada signifikansi. Signifikansi ini berarti alfa. Alfanya adalah 1%. Oke, sudah diketahui masing-masing datanya. Sehingga nanti untuk mencari atau untuk menguji itu menggunakan uji satu arah ya, karena di sini nanti ada kata-kata minimal ini yang harus dicermati. Kalau ada kata minimal atau maksimal itu berarti nanti pakai uji satu arah. Nah, setelah kita ketahui data itu mari kita tuliskan untuk hipotesisnya. Langkah pertama, hipotesisnya itu berarti ada H0 dan H1. Untuk H0 adalah yang dicari dalam pertanyaan, bahwa pernyataan yang pertama itu tadi kalau di sini pabrik mesin fotokopi ya mempromosikan bahwa mesin fotokopinya ya, di sini mesin fotokopinya dapat mengopi minimal 70 kertas per menit ya. Minimal ya, berarti 70 boleh, 71 boleh ya, dan seterusnya 72 dan sebagainya. Nah, jadi paling sedikit adalah 70 ya, jadi mana ini, karena minimal itu 70 ya, berarti bisa 70, 71, 72 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa disingkat bahwa hasilnya adalah, atau yang kalau kita pakai X bar atau mu ya, mu 0-nya itu lebih dari atau sama dengan 70. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk menuliskan H0-nya. Oke. Berarti dari sini
H0 nya adalah mu0 lebih dari sama dengan 70. Sedangkan H1 nya berarti lawan dari H0. Kalau ini lebih dari sama dengan, nah lawannya adalah kurang dari, ya tidak ada sama dengannya. Nah, inilah yang membedakan nanti, karena di sini ada lebih dari sama dengan atau kurang dari, ini menggunakan pengujian satu arah. Langkah kedua, ya, kita mencari Z hitung. Ya, rumus Z hitungnya adalah X bar min mu0 per S per akar N. Ya, berarti X barnya tadi itu 64,1, ya, mu0 nya 70, per S nya tadi sudah dicari, hasilnya adalah 3,5626. Nah, kemudian N nya adalah, nah, dari tadi ada 10 data, ya, berarti N nya sama dengan 10. Nah, maka dari sini kalau dihitung 64,1 dikurangi 70, hasilnya adalah min 5,9. Nah, ini ada pembagian dibagi lagi, ini bisa diubah menjadi perkalian, kemudian di sini berarti akar 10 per 3,5626. Nah, ini bisa ditulis min 5,9 per 3,5626 dikalikan dengan akar 10. Min 5,9 dibagi dengan 3,5626, ya, menghasilkan min 1,6561. Ya, ini boleh memakai kalkulator nanti. Akar 10 itu adalah 3,1623. Maka hasilnya adalah, untuk jadi hitung, berarti dikalikan hasilnya min 5,2371. Ini yang kita simpan nanti. Langkah selanjutnya kita cari untuk Z tabel. Nah, karena ini uji satu arah, ya, maka perbedaannya adalah pada terima H0 nya. Terima H0 itu jika Z hitung itu lebih dari sama dengan min Z tabel. Dan nanti Z hitungnya itu lebih dari, nah, pakai Z tabelnya adalah menggunakan min Z, ya, pakainya alfa. Kalau uji dua arah itu setengah alfa, kalau uji satu arah pakainya alfa. Oke. Pada taraf signifikan atau signifikansi itu alfanya adalah 1%. Ya, maka ini kalau dibuat grafik distribusi normal, nah, di sini adalah daerah penolakan. Kalau di sini ini daerah tolak H0, tetapi daerah yang ini itu terima H0. Maka kalau dihitung untuk luas dari terima H0 itu kita bisa mencari, karena di sini itu pakainya alfa, alfanya sudah kita ketahui 1%, ya, maka kalau ini saya bagi dua, ini adalah letaknya di 0, maka kita cari untuk bagian kiri. Saya ganti dengan warna lain. Oke. Nah, pada daerah ini yang saya arsir warna biru, ini yang saya luas warna biru adalah sebesar 50%.
Nah, sedangkan pada yang diarsir merah ini adalah 1%, maka luas yang saya arsir biru, ya ini luas arsir biru, berarti 50% dikurangi dengan 1%, menghasilkan 49%. Kalau dibuat desimal menjadi 0,49. Ya, seperti biasanya untuk mencari z-nya, kita cari z-nya, ya, z dari alfa tadi itu dengan menggunakan bantuan tabel distribusi z. Oke, kita simpan untuk angka 0,49. Ya. Dengan menggunakan tabel distribusi z, ya, kita cari angka 0,49. 0,49 kita cari 0,49 ada di sekitar sini. Nah, di sini ada 0,4898 dan di sini 0,4901. Ya, ada 0,49 ada di antara ini, 0,49. Kalau yang kiri ini itu kurang, ya kurang sedikit, tapi kalau yang kanan lebih sedikit. Ya, misalkan kita ambil yang ini, ya, 0,4. Ya, ini mendekati dari berapa ini? 0,4898. Nah, z-nya ya dari itu, ya, atau tadi z alfa ya, z min z alfa. Oke. Di sini adalah kita tarik ke kiri, kemudian tarik ke atas, menghasilkan z-nya adalah 2,32. Ya, 2,32 kita simpan untuk 2,32. Kita kembali ke yang atas. Nah, bahwa 0,49 tadi itu menghasilkan z alfanya adalah 2,32. Oke. Dari sini kita cek untuk daerah penerimaan atau penolakan. Oke, saya tulis di sini bahwa untuk uji satu arah itu terima H0 itu jika Z hitung lebih dari sama dengan Z min alfa, atau Z tabelnya adalah pakainya Z min alfa. Kalau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, alfanya di sini kita pakai tadi Z min alfanya adalah, berarti tadi sudah diketahui Z min Z alfanya itu sama dengan 2,32. Berarti Z min alfa itu sama dengan min 2,32. Saya tulis di sini min 2,32. Nanti yang ditulis adalah yang ini. Oke. Dengan daerah sini adalah daerah tolak H0 dan ini daerah terima H0. Oke. Kemudian tadi sudah dicari bahwa untuk Z hitung kita sudah menemukan Z hitungnya adalah berapa tadi? Min 5,2371. Nah, kalau kita tulis angka ini itu berada pada sebelah kirinya min 2,32. Misalkan sini. Di sini ada min 5,2371. Nah, ini sebagai Z hitung.
Karena angka ini, angka pada Z hitungnya itu berada pada daerah penolakan, maka H0-nya adalah ditolak. Nah, tinggal kita simpulkan kesimpulannya. Karena ini H0-nya ditolak, maka yang dipakai adalah hipotesis alternatif, yaitu H1. Tadi H1-nya adalah mu0 itu kurang dari 70. Nah, ini kesimpulannya ada di sini. Maka kesimpulannya adalah dari hasil penelitian itu menolak pernyataan bahwa pabrik mesin fotokopi ya. Kenapa ditolak ya? Ini berarti karena hasil fotokopi berarti pakainya yang ini H1. Apa ini hasil fotokopinya? Adalah kurang dari 70 lembar per menit ya. Ini jadi kalau pernyataannya tadi lebih dari sama dengan atau minimal 70 lembar per menit, di sini karena ditolak berarti fotokopinya itu seharusnya adalah kurang dari 70 lembar per menit. Demikian untuk uji satu arah dari uji hipotesis itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.